Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Budina Ari, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial? Pernahkah kalian mengalami ketimpangan sosial? Nah, sekarang kalau kalian belum pernah merasakan ketimpangan sosial, coba diingat-ingat, apakah kalian pernah merasa waktu di daerah terpencil kalian tidak mendapatkan sinyal, sedangkan saat kalian berada di kota, kalian sangat mudah mendapatkan sinyal. Itu adalah salah satu contoh ketimpangan sosial. Sekarang, apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah kondisi yang berbeda atau adanya perbedaan yang menyebabkan ketidakadilan sehingga terjadilah ketimpangan sosial. Setelah mempelajari pengertian, kita akan mempelajari faktor penyebab ketimpangan sosial. Kira-kira apa ya faktor penyebab ketimpangan sosial? Yang pertama adalah kondisi demografis. Demografis di mana penyebaran, jumlah penduduk, kemudian komposisi yang tidak merata atau tidak seimbang di sini akan menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Yang kedua adalah kondisi pendidikan, di mana fasilitas pendidikan di kota biasanya berbeda dengan di desa. Fasilitas di kota, sarana prasarana, kemudian fasilitas sekolah, kemudian tenaga kerja di sini biasanya sangat memadai. Sedangkan kalau di desa, fasilitasnya, sarana prasarananya, tenaga kerja biasanya sangat minim. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi, di mana sumber daya alam dan sumber daya manusia akan mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah akan mendukung faktor produksinya, dan daerah yang memiliki modal tinggi akan mendukung faktor ekonominya. Yang keempat adalah kondisi kesehatan, di mana fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan pelayanan kesehatan yang tidak baik akan menyebabkan ketimpangan dalam kesehatan. Kesehatan di daerah satu dengan di daerah lainnya akan berbeda. Fasilitas kesehatan dan pelayanan yang baik akan meningkatkan tingginya kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa disebabkan oleh keterampilan atau skill yang dimiliki dirinya sendiri, tingkat pendidikannya, atau kemalasan dari dirinya sendiri. Ini akan menyebabkan ketimpangan terhadap dirinya. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa dipengaruhi oleh birokrasi atau peraturan dari pemerintah yang kurang adil, sehingga kemiskinan ini bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Yang keenam adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Kondisi ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan atau sempitnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang semakin tinggi, ini menyebabkan adanya kesenjangan atau terjadinya ketimpangan sosial. Yang ketujuh, adanya perbedaan status sosial di masyarakat. Status sosial ini disebabkan karena adanya stratifikasi atau pelapisan sosial yang ada di masyarakat. Misalnya karena ada perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan, atau kekayaan dari individu tersebut. Hal ini akan menyebabkan perbedaan kualitas dari diri seseorang tersebut. Contohnya,
kalian bisa memperhatikan status antara orang kaya dengan orang miskin, atau adanya perbedaan status antara sarjana dengan orang yang tidak berpendidikan, atau bisa dibedakan antara pengusaha dengan karyawan. Yang kedelapan adalah letak geografis. Letak geografis ini juga menjadi faktor penyebab ketimpangan sosial, di mana Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau. Nah, adanya negara yang terdiri dari pulau-pulau ini akan mengalami kesulitan dalam menjangkau wilayah tersebut, sehingga sarana dan prasarana di daerah terpencil akan sangat rendah dibandingkan dengan sarana dan prasarana di daerah-daerah yang mudah dijangkau oleh pemerintah. Nah, itu adalah 8 faktor penyebab ketimpangan. Yang pertama adalah kondisi geografis, yang kedua adalah kondisi pendidikan, yang ketiga adalah kondisi ekonomi, yang keempat adalah kondisi kesehatan, yang kelima adalah kemiskinan. Yang keenam adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketujuh adalah status sosial yang ada di masyarakat. Yang kedelapan adalah letak geografis. Itulah kedelapan faktor penyebab ketimpangan sosial. Saya ucapkan terima kasih telah bersama saya Budina Ari, guru sosiologi SMA Negeri 1 Randu Blato. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.